Oke, halo teman-teman, kita balik lagi. Sekarang kita mau bikin controllernya ya, sama rootnya. Seperti yang udah kita janjikan, kita mau bikin root untuk books ya. Pertama-tama kita bisa memanggil express ya. Lalu kita bisa memanggil routernya ya. Kenapa kita panggil router? Kenapa bukan apa namanya? Kenapa kita nggak panggil app-nya gitu kan? Ya apa namanya, express langsung gitu ya? Karena apa namanya? Dengan menggunakan router ini kita bisa nantinya ini sebagai mini aplikasi ya. Jadi di dalam router ini bisa memiliki banyak router-router juga yang nanti bisa ditempel gitu di dalam aplikasi yang asli gitu. Nah, untuk itu kita pakai router. Untuk kita kalau gitu kita lihat dokumentasinya ya. Ini agak lemot ya. Nah, cari. Nah, router ini bisa digunakan bisa sebagai eh, mini app ya di sini bentuknya. Nanti instance dari router ini kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, supaya nanti satu aplikasi itu isinya bisa banyak router gitu ya. Nah, misalnya ada router untuk book, ada router untuk user, untuk apa. Nah, itu ketika aplikasi kalian membesar pasti akan bertambah-tambah terus. Nah, bedanya apa sama di app langsung? Nah, kalau di apa namanya, di app langsung ya kita nggak bisa melakukan pemisahan ya, apa bilangnya, pemisahan pekerjaan lah gitu lah, division of labor. Nah, dalam arti kalau misalkan kalian pakai middleware di tingkat aplikasi, sedangkan middleware itu kalian mau pakai di router kalian aja ya. Misalnya dalam kalian mau ngecek buku nih ya, kalian mau mengambil sebuah buku pada fungsi get ya. Terus kalian mau bikin middleware nih karena kalian nggak mau ngotor-ngotorin konten dari handler kalian kan, function handler nih di sini. Nah, ini kan handler ya. Kalian nggak mau ngotor-ngotorin di dalam sini. Kalau misalnya bukunya nggak ada gitu kan, kalian nggak mau masuk codingan sini karena mungkin di codingan lain, di router-router lain mungkin ada juga yang sama gitu, redundant ya. Misalnya di sini kalian pengen juga kasih middleware kalau buku itu tuh nggak ada gitu kan, ternyata nggak ada. Nah, mendingan kalian cari duluan gitu kan, sebelum kalian, daripada kalian penuhin nambah-nambahin codingan di sini ya kan, di dalam sini, terus kalian tambahin lagi codingan yang di dalam sini sama gitu kan, sama persis ya kan. Itu kan namanya nggak nggak sesuai prinsip apa bilangnya, dry ya, don't repeat yourself kalau salah. Nah itu kalau, nah supaya itu kalian bisa taruh apa namanya, middleware di sini teman-teman, kayak gini, kayak. Nah ntar di sini kalau salah ada middleware nih, ada use ya. Nah, router use ini dia itu middleware tapi di tingkat untuk router ini. Jadi aplikasi yang kalian nanti pasang di sini, app ini, nah dia kan nggak tahu ada router ini. Yang tahu hanyalah orang-orang yang di dalam sini. Tuh, itu keuntungannya. Jadi adanya bukan division of labor ya bilangnya. Jadi siapa yang ngerjain apa ya kan, siapa yang ngerjain apa. Nah, jadi kalian lebih memahami codingan dan juga tidak mengulangi codingan yang sama. Nah, cukup sampai situ aja.
Untuk router kita coba bikin routernya ya. Nah, kita mau bikin root ya. Router dot get. Oke, terus kita masukin slash. Nah, kenapa kita nggak taruh API book di sini? Nah, ini nanti karena router ini adalah sebuah mini application, ya kita taruh aja, kita bikin aja kayak slash biasa gitu. Nanti ntar di aplikasi di aslinya, yang Express asli, yang app, kalian tinggal taruh deh ini apa namanya, ininya apa namanya, depannya nih prefix. Oke, baru bisa, supaya ya sesuai dengan konsep mini app-nya itu kan. Nah, setelah itu kalian masukin handler kalian. Kalau di sini gua mau bikin fungsi controller ya. Caranya gimana? Gua harus controller dot get books ya. Oke. Jangan gini ya teman-teman ya. Karena di dalamnya ini kita cuman perlu masukin nama fungsinya aja. Kita nggak perlu trigger fungsinya. Nanti yang trigger itu si callbacknya yang di dalam function ini. Dia kan function ya. Nah, dia nerima function juga nih. Nah, nanti ntar dia kalau udah kelar kalau misalnya dia pada satu saat akan di callback nih function ini. Jadi kalian nggak perlu kasih dalam kurung. Selanjutnya gue pengen bikin ini coba. Ini ada get, kita ke post ya. Ini kita bikin create book. Bener gak sih? Create, store book ya, store book. Nah, ini mungkin masih biru-biru karena kenapa? Karena belum gue bikin fungsinya. Jadi untuk sekarang kalian ya bear it for a while. Ya, ini btw ini kita tambahin parameter ya. Nah, supaya nanti apapun yang setelah slash ini akan dimasukkan ke variable ID gitu. Jadi ntar kalau misalnya depannya ada API books slash 15, nanti 15 nya ini yang di sini nih akan masuk ke ID gitu. Oke, untuk sekarang kita save dulu, kita export ya, jangan lupa ya, kita modul export router. Oke, nah. Kenapa? Supaya modul kita ini apa di JavaScript kita bisa diimport oleh orang lain gitu. Nah, lanjut untuk controller kalian bisa pakai apa? Kalian bisa pakai ini isinya itu biasanya handler daripada si function yang ada di root. Kenapa harus dipisah begini? Ini sebenarnya nggak ada alasan khusus ya, dibilang bukan alasan sih, nggak ada kewajiban untuk misalnya jadi controller. Lebih ke ini teman-teman, lebih ke semantik, lebih ke tata cara pemrograman aja gitu. Biasanya kalau di backend kebanyakan orang itu bikinnya begini. Nah, tujuannya apa? Satu, memudahkan kalian ya. Jadi file ini punya tugas untuk ngurusin router ya, routing. File ini punya tugas untuk ngurusin logic ya, logic handlernya. Nah, kalau udah kalian bisa apa namanya, arahin dari controller, function yang ada di controller kalian panggil di router. Jadi dia punya tugas yang berbeda gitu kan, pemisahan tugas ya. Oke, kita langsung bikin aja controller ya. Pertama-tama kita mau ngapain, karena nanti kita akan menggunakan database, kita import dulu si next require, kita keluar lagi, kita masukin database next. Okay. Nah, terus kita ngapain nih, kita kembali lagi. Sorry tadi ada gangguan. Kita mau coba replika yang ada di sini ya. Kita bikin beberapa controller yang bisa ngembaliin fungsi-fungsi yang ada. Pertama kita mau bikin untuk book ya, get book ya. Oke, kita balik, kita import dulu expressnya.
kasih tahu berapa butuh express. Kita kasih komen ya. Nah, ini kita copy aja ini JS docnya ya. JS docnya tujuannya buat apa? Buat supaya nanti parameter-parameter kita tuh punya type, semacam inilah type lah. Jadi karena kita nggak pakai TypeScript, nah kita pakai JS doc aja gitu ya. Fiturnya kurang lebih sama lah kalau di VS Code. Tapi saran gua nanti kalau misalkan udah jago ya pakainya jangan JS doc pakai TypeScript. Nah, getbook ya, sesuai nama yang kita udah janjiin tadi. Di sini itu kita memakai getbook, cons getbook. Terus dia nerima 3 ya, rec, res, next. Okay. Terus kita mau bikin fiturnya kan, karena dia mau berbasis promise, kita mau manggil dari database, kita pakai async. Okay. Kalau nggak pakai, kalian nggak bisa pakai nextnya. Sebenarnya bisa sih nggak usah pakai async, pakai yang den. Cuman ya gue lebih suka pakai yang async. Kita coba dulu. Pertama kita masukin dalam try catch ya, supaya error, kalau ketika ada error kita bisa tangkap errornya. Terus kita balikin error, servernya error gitu ya. Terus kita di dalamnya kita mau ngapain, kita coba kita panggil ya, await await connects dot kita panggil gini aja, next books. Terus kita panggil gue lupa sih, gue baca dulu dokumentasinya ya. Jarang, gue nggak pernah pakai sih, jarang ya. Oke. Ini dia kalau kita mau manggil, ini dia mau manggil kita ganti connects dot select semua ya, dot from dot books, table books. Terus kita coba balikin ya datanya. Gara-gara bisa pakai PHP sih. List terus kita masukin datanya ya. Oke. Kita coba. Oke, kalau udah kita coba export lah ya. Kita coba export modul.export. Terus kita masukin nih datanya. Oke. Nah, codingan yang di gua kayak gimana ya? Kayaknya gitu juga sih. Nah, oke. Di gua begini juga sih. Nah, oke. Kita bisa panggil di sini. Controller require controller. Kita klik, nah dia ngarah ke sini ya. Oke, kita coba panggil ya. Jujur gua nggak tahu nih
belum berhasil apa enggak, kita coba dulu aja. Oke, kita coba Facebook. Kita pastiin dulu di depan ini udah pakai belum ada ya. Kita panggil dulu routernya teman-teman ya. Oke, kita masukin di sini. Use API box. API-nya belum API-nya ada bug nih. Oh, kita belum bikin nih teman-teman. Fitur-fitur yang storebook sama delete book gak ada nih. Kalau kita bikin dulu aja guys ya. Kita bikinin kayak gini ya. Cuma namanya kita bedain aja. Ini masih belum jadi. Yang penting dia ada warnanya nih. Yang penting dia terdefinisi. Nah, ini berhasil ya. Kalau udah berhasil kita coba panggil ya. Oke, berhasil tuh ya. Ternyata kosong di tabel. Kalau kita coba tambahin beberapa buku pakai cara manual aja deh ya. Kita insert ya. Nah, cuman nama ID-nya nggak perlu, nanti otomatis namanya kita masukin buku apa yang itu buku matematika SMP 3 SMP XI ya IX. Author tim guru Indonesia. Sekarang locationnya kita masukin AA01. Oke, berhasil ya. Kita coba cek nih, ternyata ada satu data. Terus kita panggil lagi coba. Oke, sini udah muncul datanya ya, matematika, terus ada tim guru, ada macam-macam lah ya. Apakah ini udah benar? Ya menurut gue sih udah level dasar, secara dasar sudah benar, walaupun ada banyak peningkatan yang bisa dilakuin kayak pagination, terus kayak bisa di filter gitu. Nah, itu mungkin tugas kalian kalau kalian mau ya. Kalau kalian mau, kalian improvisasi dari book ini, itu juga boleh. Kalian dengan improvisasi bisa dihitung sebagai final project juga. Yang penting jangan saling meniru sesama temannya ya. Kalau udah, kalian lanjutin lagi ke tadi ya, codingannya. Nah, kita mau coba nyimpan data ya. Nah, terus kita mau ngapain nih? Kita nyimpan data, kita balik ke controller storebook. Si storebook kita ganti namanya. Oke. Terus ini kita ganti nih. Koneksi tadi juga punya beberapa cara untuk insert gitu. Nah, ini gue coba aja dulu guys, karena gue juga gak pernah. Oke, kita hapus. Nah, next kita apain? Kita coba ada insert gak? Ada insert. Kita coba insert tuh dia akan ngembaliin apa.
dia akan ngembaliin query builder. Kita coba cek lagi ini. Kita bisa lihat ya berapa cara insert. Kita bisa masukinnya pakai into atau bisa pakai books ya, atau pakai dalam kurung langsung di fungsinya. Kalau gue sih lebih suka yang ini, mungkin lebih verbose ya, lebih jelas gitu yang dimaksud apa. Oke, kalau begitu kita langsung lah ya insert, terus kita masukin di sini data ya. Gitu. Ada nanya kenapa gua pakai apa namanya ini, destructure ya. Itu kan destructure, siapa apa sih namanya, eh res, kalau nggak salah res parameter atau apa. Nah ini tujuannya untuk ngebuka ya apa, body yang ini kan, mungkin di body ini kan nanti kita masukin data, misalnya ada name, ada author, ada tanggalnya. Nah ntar di situ langsung langsung otomatis masuk ke dalam objek ini. Walaupun menurut gue salah sih, ini nggak perlu begini sih, ini langsung aja ada body. Oke, terus into nama tabelnya box. Oke. Nah insert ini dia akan ngembalin apa. Kita coba lihat dulu dia itu kembaliin apa ya. Kalian boleh skip sih kalau kalian pengen langsung berikutnya, skip aja semenit gitu. Harusnya kalau error dia lompat ke bawah sih. Kalau gitu kita coba aja ya teman-teman untuk mendetek errornya. Oke, create book kita coba ya. Oke, insert buku berhasil, yang dikembalin itu 2 ya. Oke, kita coba cek lagi. Oke, ketika insert buku dia menghasilkan angka 2, yang dikembalikan itu biasanya primary key-nya itu yang dari buku itu. Nah, yang kalian mau itu apa? Yang kalian mau tuh sebenarnya datanya kan, data dari apa namanya, data dari dia kan.
coba cari ya. Kalau nggak ada ya kita mau nggak mau kita bikin sendiri aja deh, kita buat sendiri. Tapi ya untuk sekarang udah lebih dari cukup lah ya kalau data itu berhasil diinsert. Dah, terus coba kalian create book nih, apakah ada data baru di situ? Ada ya, ternyata ada data baru punya si buku yang kita masukin tadi. Terus kita mau ngapain nih teman-teman? Kita mau tambahin lagi nih uh, beberapa controller kan, yang di netbook kita belum. Kita ngapain di sini? Kita boleh kita hapus ya. Nah di connect ada masa ada, kita delete ya. Delete. Nah di sini mungkin kita bisa cek delete. Del ya, del bukan delete, del. Karena delete itu nggak bisa dipakai di JavaScript. Karena kata delete mungkin suatu kata yang dipakai sama bahasanya juga kan. Terus del. Nah, kalau gitu kita coba cari ya, connect dot from books where id, rec dot id. Harusnya sih rec dot id. Bukan, ada caranya. Nah, harusnya id kayak gini harusnya. Terus coba delete tadi del doang, del. Coba ya, delete buku berhasil. Kita cobain untuk delete ya. Tadi ID nya si yang Dilan 2 ya, coba delete. Oke, delete buku berhasil. Coba kita cek apakah berhasil. Ya berhasil ya ternyata teman-teman. Nah itu kurang lebih begitu untuk cara kalian membuat sebuah resepia yang sudah menurut gua ya inilah basic lah ya, udah lumayan cocok untuk basic. Itu begini boleh. Terus ini kenapa harus ada data gini kan ya, kalau kalian penasaran coba aja kalian log. Kalau tadi kan yang di atas kan ketika kita insert dia ngembaliin data kayak semacam ini lah ya, semacam array isinya ID primary key kan, kalau yang bikin yang storebook. Nah ini gua nggak tahu nih apa nih, coba kita hapus lagi. Oke, 0. Oh gitu, mungkin kalau 0 itu artinya gagal ya. Kalau gitu kita coba delete buku gagal. Terus statusnya 400 gitu. Oke gitu. Resolve the promise callback when the number of affected rows. Oh jadi kalau misalnya ada 5 row nanti dia balikin angkanya 5 gitu. Ya udah sih, itu udah oke lah ya. Lanjutnya ngapain lagi teman-teman?
Oke, selanjutnya tuh ada dokumentasi yang nanti gue bahas abis ini.